Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan melakukan analisis forecasting untuk studi kasusnya, yaitu adalah emisi CO2. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul Air Quality Forecasting CO2 Emission. Nah, di sini teman-teman bisa akses Kaggle-nya ya. Di mana dari Kaggle ini teman-teman bisa mendapatkan satu buah dataset, yaitu adalah CO2 dataset. Di sini kalau misalkan teman-teman download ya filenya dalam bentuk Excel, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ada dua kolom, yaitu adalah kolom tahun dan kolom emisi CO2 di sini ya, dari tahun 1800 sampai tahun 2014. Nah, di sini berarti kita bisa menganalisis menggunakan time series ya, karena ada deret waktu gitu dengan satu value, yaitu adalah kadar emisi CO2-nya per tahun. Nah, di sini kan tahunnya berlanjut gitu ya, dari 1800, 801, 802 sampai di sini sampai 2014. Nah, di sini teman-teman kita akan mencoba membuat sebuah aplikasinya ya, menggunakan teknik data mining, tentunya menggunakan Streamlit ya. Nah, di sini kita akan coba membuat seperti ini. Jadi kita akan membuat data training menggunakan dataset ini. Lalu kita akan buatkan seperti ini. Jadi dari tahun 2014 kita bisa melakukan proyeksi beberapa tahun berikutnya. Misalkan kita tentukan 5 tahun dari 2014. Nah, kalau kita klik predict, maka kita akan mendapatkan prediksi dari mulai 2015 sampai 2019. Nah, nanti grafiknya akan seperti ini. Nah, di sini akan ada tanda biru ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tanda biru. Tren yang biru ini adalah tren untuk forecast-nya. Atau kita juga bisa sampai ke 10 tahun misalkan. Kita predik, maka nanti akan muncul data untuk prediksi ya emisi CO2 dari 2015 sampai 2024. Nah, kita bisa full screen kan. Nah, di sini ada yang biru. Nah, ini adalah hasil prediksinya, teman-teman. Nah, kita akan coba membuat seperti ini, tentunya menggunakan Jupyter Notebook untuk pemodelannya, dan juga nanti kita akan menggunakan Streamlit untuk deployment berbasis webnya, seperti itu ya. Oke. Kita langsung saja masuk ke coding, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sudah download dulu dataset ini ya dalam bentuk Excel, yaitu adalah CO2 dataset.xlsx ya. Nah, di sini saya sudah download, teman-teman. Saya simpan di folder latihan ya. Di sini saya buat forecasting CO2 ya. Nama foldernya forecasting underscore CO2, dan hasil dataset yang sudah saya download di Kaggle saya simpan di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa mulai membuat coding ya. Jadi setelah menyimpan dataset di folder, saya sudah simpan, tentukan foldernya di VS Code, yaitu adalah forecasting underscore CO2. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah membuat file notebook dulu untuk pemodelan ya teman-teman. Jadi kita klik new file aja di sini, kita masukkan misalkan prediksi underscore CO2 gitu ya, .ipynb. Oke, kita mulai dari sini teman-teman. Oke, yang pertama seperti biasa kita harus mulai dari pendeskripsian untuk dataset ya. Deskripsi library dulu, sorry. Oke, kita kasih markdown. Nah, di sini kita masukkan misalkan deskripsi library yang digunakan. Nah, kita biasakan pakai deskripsi ini dulu. Oke, untuk library yang kita pakai tentunya seperti biasa ya, kita butuh pandas ya, import pandas spd, terus juga kita juga butuh import numpy, oke, snp, lalu kita juga butuh plot untuk visualisasi ya, seaborn ataupun matplotlib misalkan. Nah, kita bisa kasih keterangan di sini, kasih nama library untuk visualisasi gitu ya. Nah, untuk visualisasi kita butuh di sini matplotlib ya. Kita masukkan matplotlib.pyplot. Oke, di sini kita masukkan titik.pyplot. Lalu kita masukkan splt. Nah, lalu yang berikutnya kita juga butuh seaborn ya.
Nah, Seaborn as SNS gitu ya. Oke, lalu di sini kita akan menggunakan library time series ya, karena kita akan menggunakan si forecast ini. Jadi kita akan membutuhkan analisis untuk time seriesnya. Jadi kita pakai stats model gitu ya. Nah, di sini kita kasih judul misalkan library untuk analisis ya. Analisis time seriesnya. Time series. Jadi kenapa kita butuh ini? Karena pada studi kasus yang sifatnya trend gitu ya, yang sifatnya menggunakan time series atau deret waktu, kita ada analisis yang namanya pengukuran stats model gitu ya, atau kita akan menguji apakah grafik atau tren yang kita miliki itu sifatnya stasioner atau tidak. Jadi kita butuh tools ini gitu ya. Nah, kita bisa masukkan from stats model ini ya, kita masukkan stats model.tsa, terus kita masukkan seasonal gitu ya, lalu kita import. Nah, kita masukkan seasonal decompose, lalu kita juga masukkan lagi from stats model.tsa, terus kita masukkan lagi stats tool. Nah, ini ada stats tool, import. Nah, kita juga butuh yang namanya add fuller. Nah, oke. Lalu yang ketiga, kita juga butuhkan stats model ya. Di sini grafik ya, dot grafik. Lalu kita masukkan ts upload. Nah, di sini kita import. Jadi nanti untuk melihat tren atau grafik stasioner atau tidaknya di sini ya. Kita masukkan plot ACF, kita juga butuh plot untuk PACF-nya gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini kita tiga library ini digunakan untuk menganalisis time series ya, atau data yang bersifat deret waktu. Nah, library yang berikutnya kita butuhkan algoritma juga. Jadi kita akan menggunakan tiga metode ya. Kita pakai single eksponensial, double eksponensial gitu ya, sampai ke ARIMA. Nanti kita bandingkan ketiga algoritma tersebut bagus yang mana gitu ya. Nah, kita butuhkan berarti di sini library yang digunakan misalkan untuk forecasting ya. Untuk forecasting. Oke. Di sini kita akan menggunakan from stats model ya. Nah, di sini stats model.tsa, lalu kita masukkan hold winters. Nah, di sini import. Nah, yang kita import yang pertama kita akan menggunakan simple exponential smoothing. Lalu kita juga akan menggunakan exponential smoothing ya untuk double-nya. Jadi ada dua algoritma untuk exponential smoothing, yaitu single eksponensial dan double eksponensial. Jadi di sini ada dua library. Nah, lalu yang kedua atau yang ketiga library yang kita pakai yaitu adalah untuk ARIMA-nya. Jadi ada satu algoritma lagi yaitu ARIMA. Jadi kita masukkan aja stats model.tsa. Nah, di sini ya, kita masukkan ARIMA gitu ya. Nah, di sini ada ARIMA titik model. Nah, seperti ini. Lalu kita import ARIMA. Nah, jadi ada tiga algoritma nanti ya. Jadi ada simple exponential smoothing, exponential smoothing, dan ARIMA. Nah, lalu tentunya setelah kita menggunakan algoritma tersebut, kita juga harus menguji ya, atau mengukur gitu ya. Berarti kita akan membutuhkan sklearn.metric. Lalu kita import. Nah, di sini kita butuh mean square error ya. Di sini kita masukkan mean square error. Lalu kita juga masukkan mean absolute percentage error ya, atau MAPE gitu ya. Nah, ini kira-kira beberapa library yang kita butuhkan untuk membuat model forecasting gitu ya. Tentunya di sini kita menggunakan tiga algoritma, yaitu single eksponensial, double eksponensial, dan ARIMA gitu ya. Nah, kalau sudah kita running saja. Oke, di sini kalau misalkan sudah hijau berarti udah aman. Kita tinggal tambahkan markdown. Di sini kita kasih keterangan untuk memanggil dataset
ya. Nah, kita panggil dulu datasetnya. Di mana di sini dataset kita sudah satu direktori ya, yaitu adalah namanya CO2 spasi dataset.xlsx. Nah, kita tentukan aja di sini df sama dengan kita masukkan pd.read gitu ya, read-nya read Excel gitu ya. Read Excel, lalu kita kasih panggil namanya yaitu adalah CO2 spasi di sini masukkan dataset gitu ya .xlsx. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa running dulu ya. Oke, kalau misalkan centang hijau berarti dataset sudah berhasil dipanggil. Nah, coba kita deskripsikan ya. Kita kasih markdown dulu, misalkan deskripsi dataset. Oke, nah di sini kita coba deskripsikan apakah datasetnya sesuai gitu ya. Kita coba df, kita panggilkan df.head. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi di sini ada years dan ada juga CO2-nya gitu ya. Nah, terus kita juga bisa masukkan misalkan df info ya untuk melihat informasi dari atribut yang kita panggil ya, misalkan df.info misalkan seperti ini. Oke, nah nanti kita akan menemukan bahwa dia tipikalnya adalah numeric ya, integer dan float gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, karena kita akan menganalisis tren gitu ya. Nah, kita harus merubah dulu ini datanya. Jadi karena kalau misalkan di dalam algoritma itu kita nggak bisa lihat dari tahunnya, jadi kita harus ada bulan dan harinya gitu ya, atau bulan dan tanggalnya. Nah, otomatis data waktunya ini itu perlu ditransform teman-teman. Nah, kita akan coba transformkan. Nah, kita kasih markdown di sini, misalkan kita kasih judul transform data gitu ya. Transform data ini adalah kita akan merubah format dari time-nya atau dari years-nya ini. Nah, kita kasih satu codingan dulu di sini. Misalkan kita kasih perintah df kurung kotak year. Di sini ya, kita panggil year. Nah, lalu kita masukkan di sini sama dengan pd titik to underscore datetime. Nah, di sini lalu kita masukkan df gitu ya, kurung kotak tanda kutip year. Nah, seperti ini, koma ya. Nah, kita kasih di sini koma format sama dengan kita kasih petik %y. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan dalam maksud adalah mengubah kolom tahun gitu ya ke dalam bentuk datetime. Nah, coba kita running. Oke, checklist ya. Oke, kalau sudah kita akan masukkan lagi perintah satu lagi df.setIndex ya, underscore setIndex, lalu kita masukkan di sini yang akan indeks adalah years ya. Year. Lalu kita masukkan setelah kurung kotak koma in place sama dengan true. Nah, seperti ini. Jadi kita tetap ya di sini mengubah indeks itu juga menjadi format datetime. Nah, kalau sudah kita running, kita coba print lagi ya df.head. Nah, di sini kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada 1800 gitu ya, karena kan tahunnya itu dimulai dari 1800. Nah, otomatis karena dirubah menjadi datetime dan year-nya jadi di depan, jadi dia jadi ditambahkan 01 strip 01 gitu ya. Bulan 1 tanggal 1 seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah untuk transform datanya, kita juga bisa melihat gitu ya, nilai minimum dan maksimum dari tahun ini tuh dari berapa sampai berapa. Nah, kita bisa tambahkan kode di sini misalkan df.index gitu ya, df.index.min. Nah, ini untuk nilai minimumnya, koma df.index gitu ya. Di sini kita kasih .max. Nah, ini untuk melihat data maksimalnya. Nah, kalau kita lihat di sini timestamp-nya adalah dimulai dari 1800 bulan 1 tanggal 1 sampai 2014 ya, dimana datasetnya berarti nilai tertingginya itu adalah 2014. Jadi datasetnya untuk
deret waktunya itu dari 1800 sampai 2014 seperti itu. Nah, terus kita akan coba gitu ya, apakah data dari dataset ini bersifat kontinu gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan kode lagi di sini if gitu ya, misalkan masukkan if kita kasih di sini misalkan df.index ya, .max. Nah, kita kasih df.index.max dikurangi ya, di sini kita kasih dikurangi df.index gitu ya, di sini titik min. Nah, seperti ini. Terus sama dengan, nah kita kasih 214 misalkan. Maka, nah di sini kita kasih print. Nah, misalkan data adalah continue. Misalkan print data is continuous. Misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kalau misalkan kita running, oke aman ya. Nah, lalu kita coba masukkan satu perintah lagi, yaitu adalah df.index. Nah, kita masukkan .frac ya. Nah, di sini ada .frac sama dengan ys. Oke, lalu kita masukkan di sini dalam maksud adalah ini untuk merekam ya, atau setting data frekuensi per tahun. Nah, kita bisa running, aman ya. Oke. Kalau sudah sampai sini teman-teman, jadi proses transformasinya itu sudah selesai, di mana di transform data ini kita merubah format dataset menjadi date time gitu ya untuk years-nya. Nah, lalu tahapan yang berikutnya adalah kita akan mencoba menganalisis time series-nya. Ya, jadi kita menggunakan si library TSA seasonal dan stat plot gitu ya. Nah, atau stats tool. Ini untuk menggunakan ya, atau kita coba agar bisa menganalisis data time series ya, dia stasioner atau tidak, seperti itu. Nah, kita kasih markdown saja di sini, misalkan judulnya analisa time series, oke ya. Nah, di sini untuk analisa time series kita bisa tambahkan kode dulu di sini. Misalkan kita butuh plotnya ya, berarti df dot di sini kita masukkan plot, yaitu adalah grid ya, misalkan gridnya sama dengan true gitu ya. Oke, coba kita running. Oke, nah ini adalah plot yang dihasilkan teman-teman. Jadi tadi ya untuk x-nya itu adalah years gitu ya, dan y-nya di sini adalah emisi CO2-nya gitu ya. Nah, untuk years-nya itu sendiri kan dari 1800 sampai 2014, berarti sampai di sini. Nah, kira-kira grafiknya membentuk seperti ini teman-teman. Nah, dari sini kita akan coba gitu ya, apakah datanya stasioner atau tidak gitu ya. Nah, kita akan coba bagi dulu untuk training dan testingnya. Misalkan kita masukkan train underscore df gitu ya. Nah, di sini untuk training df-nya kita masukkan di sini df.log. Nah, di sini kita coba ambil dari 1991 misalkan 1991. Oke, misalkan di sini masukkan 01 strip 01 ya. Nah, ini untuk data trennya. Lalu untuk tesnya kita masukkan tes df sama dengan, nah di sini kita masukkan df.log. Nah, kita masukkan di sini mulai misalkan dari 1992 gitu ya. 0101, lalu kita kasih titik 2 di sini. Oke. Nah, kalau sudah kita coba running. Nah, setelah itu kita coba decompose ya. Kita masukkan satu script lagi, misalkan decompose ya. Misalkan decompose underscore add gitu ya namanya. Nah, kita kasih fungsi seasonal decompose. Nah, lalu yang didecompose adalah apa? df, yaitu adalah di sini atribut CO2 ya. Oke, lalu kita coba plotkan. Nah, caranya berarti decompose add dot plot ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya, untuk kadar emisinya. Jadi mulai dari race, seasonal, dan trennya. Nah, nanti dari tren ini kita akan coba ukur gitu ya, apakah tren ini sifatnya
stasioner atau tidak gitu. Nah, kita akan butuh satu fungsi dulu ya untuk membuat add fuller-nya teman-teman. Nah, di sini kita pakai decay add fuller ya. Jadi library yang digunakan itu adalah dari sini teman-teman. Nah, ini ya, state model, TSA, stats tool, add fuller. Nah, coba kita masukkan fungsinya dulu. Nah, kita buat definisi dulu ya, def. Lalu kita masukkan di sini add fuller ya, add f._test. Lalu kita masukkan time series di sini ya, time series. Nah, seperti ini. Lalu kita titik 2 seperti ini. Nah, dari sini teman-teman kita akan masukkan print ya. Nah, print misalkan di sini hasil dari misalkan ya, kita kasih nama hasil misalkan testing ya. Testing decay add fuller. Decay fuller ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu nah, kita kasih misalkan garis ya supaya bisa terpisah gitu ya. Print kita kasih di sini. Oke. Lalu kita kasih garis aja misalkan seperti ini. Oke. Nah, terus untuk isinya kita kasih di sini add fuller test, addf test ya kan. Nah, misalkan untuk addf testnya, sorry, jangan pakai underscore. Addf test sama dengan di sini kita masukkan add fuller. Nah, ini yang diambil adalah time series ya. Nah, time series lalu kita kasih add fuller underscore output. Nah, kita masukkan sini ya, add fuller underscore output sama dengan PD ya dari dataset series. Nah, dot series lalu kita kasih parameter ya, add fuller test. Nah, di sini nah kita kasih persentasenya 0:4 gitu ya. Lalu kita koma indeks sama dengan nah di dalam indeks kita kasih mulai dari tes ya. Misalkan tes untuk statistik ya. Tes statistik. Nah, lalu kita juga butuh p-value ya, koma, terus kita masukkan di sini p-value, p-strip value. Oke, terus juga kita butuh lex use ya. Kita masukkan aja di sini koma, terus kita masukkan di sini lex use ya. Oke. Terus kita kasih koma lagi di sini untuk jumlah atau number dari observation use. Berarti kita kasih satu petik lagi di sini. Kita kasih judul number of observation use. Observation use. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba buat satu baris kode lagi di sini, yaitu adalah untuk logikanya ya. Kita kasih for di sini K, koma, kita masukkan value gitu ya, value aja, in. Nah, di sini add test ya, kita masukkan in add test, di mana add test di sini kita ambil 4 dot items. Nah, kita masukkan di sini ya, dot items, maka oke. Nah, untuk masuknya adalah di sini berarti kita panggil add fuller output. Nah, kita masukkan di sini untuk critical value ya. Berarti critical value. Nah, untuk critical value-nya di sini dalam bentuk persen ya. Kita kasih persen %s gitu ya. Lalu yang dipanggil adalah persen key. Nah, seperti ini ya. Nah, persen key kita pastikan sama dengan value. Oke. Kalau sudah value-nya kecil ya. Value. Nah, kalau misalkan sudah di sini teman-teman, kita coba ini kenapa? Oke, ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita kasih print di sini. Print lalu kita keluarkan add fuller adf output. Nah, kalau sudah, kita kasih satu baris lagi di sini untuk
add Fuller testnya ya, ADF testnya kita tampilkan df.value. Nah, kita kasih di sini ya, df.value ya. Oke. Nah, kalau sudah kita coba running. Nah, kalau misalkan tidak ada error di sini ya. Nah, harusnya di sini kita bisa print untuk ADF outputnya gitu ya. Oke, coba kita cek dulu. Oke, ini di sini ya. Oke, baik. Tadi kita ada di tab, kita coba sejajarkan dengan dev ya untuk testnya. Kita coba print. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasil testing di Fuller gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan untuk tes statistiknya p-value, terus juga kita mendapatkan let use ya, number of observation use. Nah, terus kita dapat critical value ya, 1%, 5% sampai 10%. Nah, dari sini kita akan bisa melihat stasioner ya. Misalkan kita tambahkan lagi, misalkan untuk div-nya ya, kita kasih nama misalkan div_df. Oke, di sini misalkan sama dengan df.div. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk differencing ya, untuk stasionerinya. Lalu kita masukkan di sini div_df gitu ya, titik head. Jadi kita coba tampilkan. Oke, hasilnya kita lihat. Nah, ini untuk apa namanya tuh differencing dari stasioner. Nah, setelah dari div_df ini kita tampilkan, kita coba drop ya. Nah, kita coba masukkan lagi div. Ya, di sini df.dropna ya. Nah, kita masukkan dropna, terus kita ketik in place sama dengan true. Oke. Nah, ini fungsinya untuk depending gitu ya dari beberapa value yang berbeda gitu atau dari yang null. Oke, kalau misalkan sudah kita coba running, ya nggak ada masalah. Lalu coba kita tampilkan ya. Nah, di sini kita masukkan div ya _df.plot. Oke, dimana kita akan plot gridnya true ya. Kita masukkan grid sama dengan true. Oke, lalu coba kita tampilkan. Nah, ini adalah hasil dari plot apakah dia stasioner atau tidak ya. Kalau kita lihat sih di sini cukup stasioner ya. Nah, kita juga bisa panggil dari add Fuller testnya. Nah, kita coba masukkan satu kode lagi, berarti ADF test gitu ya. Terus kita masukkan div. Nah, di sini _df. Nah, di sini hasilnya teman-teman untuk di Fuller. Lalu kita coba buatkan satu plot lagi, yaitu adalah untuk partial autocorrelation sama untuk yang autocorrelationnya. Itu supaya kita bisa melihat apakah datanya itu stasioner atau tidak gitu ya. Nah, kita plotkan saja. Kita misalkan di sini plot untuk autocorrelation ya, misalkan sini plot ACF gitu ya. Yang akan diplotkan adalah div df. Lalu kita juga akan plot lagi untuk PACF-nya. Oke. PACF. Nah, yang kita PACF itu juga sama, yaitu adalah div df. Nah, dari sini kita akan ditampilkan untuk ACF-nya autocorrelation ya, dan yang partial autocorrelation. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat pengukuran ini teman-teman, kita bisa katakan si data ini atau tren ini adalah sifatnya sudah stasioner seperti itu. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Kalau sudah bisa melakukan analisis time seriesnya atau menganalisis sifat dari deret waktunya, dia stasioner atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa mengimplementasikan algoritma ke dalam deret waktu ini atau ke dalam dataset ini teman-teman. Nah, di sini studi kasusnya kita akan menggunakan 3 algoritma ya, yaitu adalah single exponential smoothing. Lalu kita akan masukkan double exponential smoothing dan kita tambahkan satu lagi adalah ARIMA. Nanti kita akan lihat dari ketiga model algoritma ini mana yang paling bagus gitu ya. Nah, kita akan coba dari yang pertama dulu, yaitu adalah kita menggunakan single exponential smoothing ya. Nah, kita masukkan aja di sini, kita kasih markdown. Oke, untuk markdownnya kita masukkan
single eksponensial ya, eksponensial ya, smoothing. Oke, nah jadi kita ada beberapa ya, ada single eksponensial, terus kita juga tambahkan, nah ini, nah kita akan tambahkan lagi ya satu markdown, berarti double ya. Nah ini kita copy dulu. Oke, ini kita kasih double ya. Nah double, nanti kita tinggal isi. Nah yang satunya lagi adalah ARIMA teman-teman. Jadi ada 3 analisis untuk forecastingnya. Jadi kita pakai single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan ARIMA. Oke, kita coba yang single dulu ya. Kita tambahkan kode di bawahnya. Nah untuk fungsinya kita akan panggil library yang ini. Nah kita akan panggil yang simple exponential smoothing. Nah ini untuk kita menggunakan single eksponensial. Nah yang double eksponensial kita pakai yang ini, yang exponential smoothing. Sedangkan yang ARIMA kita pakai ini, yang import ARIMA. Oke, jadi ada 3 model yang kita gunakan gitu ya. Oke, kita mulai dari yang single dulu. Nah misalkan kita kasih nama di sini single gitu ya, single underscore eksponensial ya, XP, sama dengan kita panggil library-nya ya, simple smoothing ya, simple exponential smoothing, di mana yang kita panggil adalah train df ya. Lalu kita kasih .fit. Nah di sini, nah setelah itu kita masukkan single eksponensial untuk data trainingnya gitu ya. Jadi kita kasih nama aja single underscore misalkan eksponensial xp underscore train ya, train underscore pred ya, ini untuk data training ya. Berarti trainingnya kita ambil dari single exponential smoothing ya, xp dot kita masukkan fit add value, yang mana fit add value kan dari yang awal ya. Berarti di sini fit gitu ya, kita masukkan add value. Nah seperti ini. Lalu untuk data testingnya berarti kita panggilkan single eksponensial, di sini ganti namanya tes gitu ya. Nah jadi single xp underscore test underscore pred. Nah ini untuk data testingnya, di mana data testingnya kita ambil dari single underscore eksponensial dot forecast. Nah kita masukkan ya. Nah forecastnya kita ambil misalkan 23 di sini. Oke, kita coba running. Nah ini udah hijau, nggak ada masalah ya. Nah baru setelah itu kita akan coba plotkan teman-teman. Jadi kita akan melihat hasil dari tren prediksinya akan jadi seperti apa gitu ya. Jadi di sini nanti ada data trainingnya, data testingnya, dan data prediksinya. Oke, kita akan coba buatkan ya. Di sini misalkan train df gitu ya. Dimana train df ini kita akan panggil CO2. Nah di sini masukkan CO2. Lalu kita kasih di sini dot plot ya, karena kita akan tampilkan berarti dot plot, dimana di sini kita kasih aja style gitu ya. Style sama dengan kita kasih stylenya petik-petik ya, titik-titik. Jadi kita kasih seperti ini. Lalu untuk color kita kasih ya color ya. Nah kita kasih untuk colornya yaitu misalkan abu-abu ya, gray, kita kasih color gray. Lalu kita kasih legendnya true ya, legend sama dengan true. Terus juga kita kasih labelnya. Jadi labelnya ini adalah kita menampilkan data trainingnya. Jadi labelnya adalah train underscore df ya. Labelnya sama dengan, nah di sini kita panggil train df. Ini untuk label di dalam data training. Terus juga kita plotkan untuk data testingnya juga ya. Berarti test underscore df ya, dimana kita ambil dari CO2 ya. Oke seperti ini. Nah dot plot ya, dot plot, dimana untuk yang hasil testingnya kita juga sama ya, kita kasih style. Nah stylenya juga sama, kita kasih titik-titik, tapi
colornya kita ganti ya, misalkan red atau R gitu ya. Nah, color sama dengan R ya, atau red gitu ya, R gini. Lalu kita kasih legendnya true, legend sama dengan true. Lalu kita masukkan lagi label ya, label. Nah, untuk ini labelnya yaitu adalah data testing ya, berarti tes DF. Nah, seperti ini. Lalu yang berikutnya yaitu adalah prediksinya. Nah, prediksinya kita masukkan single exponential spread ya. Nah, ini ya, single exponential test spread. Nah, ini. Nah, hasil dari sini kita coba plot. Nah, lalu kita kasih misalkan hasil prediksinya kita kasih warna biru ya. Berarti color gitu ya di sini. Oke, sama dengan misalkan B gitu ya. Kita kasih blue. Lalu kita kasih legendnya true. Oke, sama dengan oke, di sini kita kasih true. Terus labelnya, oke, untuk labelnya kita kasih prediction ya, prediction. Jadi nanti ada 3 grafik teman-teman, ya 3 grafik digabungin gitu. Jadi makanya di sini legendnya ada 3 gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini ada error. Oke, coba kita cek dulu ya. Oke, di sini ada salah true ya. Oke, kita coba koma. Nah, di sini. Kita coba cek, ini masih error lagi. Oke, label harusnya ya di sini. Oke, kita running lagi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 legend ya, ada trend. Nah, data trend ini yang ini. Nah, ini kan diambil dari trend DF ya. Oke, lalu ini kan warnanya grey ya, warna abu-abu. Nah, sedangkan yang data testingnya itu yang ini nih. Nah, data test itu diambil dari tes DF. Nah, sedangkan yang biru ini adalah hasil prediksi dari data testingnya. Nah, kita lihat cukup jauh ya data testingnya ya. Nah, dari sini kita nggak apa-apa. Nah, kita coba algoritma yang lain ya, karena kan ini masih yang single exponential smoothing. Kita juga masih ada yang double eksponensial ataupun yang ARIMA gitu ya. Nanti kita akan lihat hasil dari yang double eksponensial dan yang ARIMA-nya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke double eksponensial, kita coba tampilkan untuk data testingnya teman-teman. Nah, kita tambahkan code lagi di sini ya untuk menampilkan dari data RMSE sama MAPE-nya teman-teman. Nah, kita masukkan aja print gitu ya. Print kita tampilkan. Yang pertama yaitu adalah training RMSE ya. Train RMSE. Nah, di sini kita coba kasih titik 2 ya. Kita kasih petik dulu. Train RMSE. Nah, kita kasih di sini yang kita panggil adalah mean square error, teman-teman. Jadi koma, kita masukkan fungsi mean square error ya. Nah, di sini mean square errornya yang dipanggil adalah train DF ya. Lalu juga kita panggil untuk yang single eksponensial ya. Berarti di sini kita kasih train DF, terus kita panggil juga single. Nah, di sini ya, single exponential train spread. Nah, ini terus kita kalikan ya, kita kasih kali 0,5. Nah, seperti ini. Lalu kita juga akan menampilkan untuk tes RMSE-nya. Berarti print. Nah, kita kasih petik di sini tes RMSE gitu ya. Jadi udah data training, data testingnya juga kita ukur gitu ya. Nah, terus kita kasih di sini koma mean square error. Nah, lalu yang akan dihitung apa? Berarti data tes DF ya. Tes DF, single di sini kita masukkan single eksponensial, berarti di sini yang test spread ya. Nah, kita kasih kali 0,5 ya. Oke, kita masukkan 0,5 di sini. Nah, ini kan masuknya RMSE.
Nah, kita juga perlu print yang mean absolute percentage error ya, atau MAPE-nya. Berarti kita masukkan lagi print di sini untuk train MAPE ya. Train MAPE. Nah, untuk MAPE-nya di sini kita coba, ini nggak ada petiknya ya. Coba kita cek dulu. Cut, kita kasih petik. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita kasih mean gitu ya. Nah, kita masukkan yang absolute percentage error ya, atau MAPE. Yang dihitung yaitu adalah sama ya. Kita masukkan train DF karena ini training, koma. Nah, di sini kita kasih single exponential untuk train pred-nya. Berarti single exponential train pred. Seperti ini. Ini karena data training ya. Lalu kita juga butuh print. Nah, di sini untuk tes MAPE-nya, berarti tes MAPE gitu ya. Nah, untuk tes MAPE fungsinya juga sama teman-teman. Oke, lalu kita kasih petik 2 ya, di sini tik 2 koma. Nah, kita masukkan berarti mean absolute percentage error. Nah, di mana yang akan dihitung di sini adalah tes DF ya, karena ini data testing. Tes DF koma single eksponensial test spread. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah untuk menampilkan nilai dari RMSE data training dan MAPE-nya data training dan juga data testingnya gitu ya. Oke, kita coba running saja di sini. Nah, ini ada hasilnya ya. Jadi untuk training RMSE-nya ada di 0,5, sedangkan tes RMSE-nya ada di 1,34, dan di sini train MAPE-nya ada di 0,08. Dan tes MAPE-nya ada di 0,06 seperti itu. Nah, ini untuk yang single exponential smoothing ya. Kalau kita lihat dari grafiknya memang cukup jauh ya antara hasil dari data testing dan hasil prediksinya. Nah, kita akan coba percobaan yang berikutnya, yaitu ada di dalam double exponential smoothing teman-teman. Nah, apakah hasilnya sama saja ya atau berbeda? Nah, kita akan coba untuk yang double exponential smoothing. Nah, untuk pemanggilannya kita akan masukkan dulu perintah di sini, berarti double x gitu ya. Double underscore x ya, eksponensial sama dengan, nah kita panggilnya library exponential smoothing. Nah, kalau yang tadi kan simple ya. Nah, kita panggil yang eksponensialnya. Nah, ini untuk panggil yang double ya, dimana yang kita panggil adalah train df ya, terus kita kasih train sama dengan non. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih initialization method ya. Nah, di sini kita panggil initialization method sama dengan heuristic ya. Kita masukkan heuristic. Nah, seperti ini. Lalu kita juga tentukan lagi, misalkan di sini seasonalnya add, koma, kita panggil seasonal ya. Seasonal kita kasih sama dengan ya, berarti seasonal sama dengan petik add. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih koma lagi untuk periodenya, berarti kita kasih seasonal period sama dengan kita kasih 29. Lalu yang terakhir kita masukkan damped trend ya, damped trend. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini damped trend sama dengan false. Oke, lalu jangan lupa di akhir kurung kuning di sini kita kasih dot fit. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita coba masukkan lagi untuk yang data training dan data testingnya. Karena kan ini kita manggil model ya. Nah, untuk data training kita kasih nama, misalkan di sini double exponential ya, underscore. Kita masukkan train underscore pred gitu ya. Nah, sama dengan berarti kita panggil double exponential di sini dot fit, di sini masukkan fit add value ya, fit add value. Nah, lalu kita juga tentukan juga di sini double exponential untuk yang testingnya, berarti underscore test underscore pred. Nah, berarti di sini sama dengan, nah untuk yang tes ya, misalkan di sini kita panggil berarti double exponential dot
forecast. Masukkan ya, forecast. Di sini kasih 23 gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah teman-teman, di sini ada double ya. Oke, di sini salah, double, harusnya pakai U ya, double. Nah, ini. Dia ada double exponential training dan ada double exponential testing ya. Sama seperti tekniknya sama seperti yang ada di single. Nah, kalau misalkan sudah, kita coba tampilkan teman-teman ya untuk hasil plotnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan plot yang dari sini ya. Kita tinggal bedain untuk yang pemanggilan di bawahnya. Kalau ini kan manggilnya single, nah kita bisa panggilnya yang double gitu ya. Nah, ini kita copy saja. Nah, kita tampilkan di sini ya. Oke. Nah, kita tampilkan di sini, terus di bawahnya kita panggil untuk kenapa kita copy, karena kita sama aja ya, kita panggil data training DF sama tes DF-nya. Cuman hasil prediksinya kita panggil untuk double ya. Double exponential test spread gitu ya. Nah, di sini dot plot. Nah, di mana untuk untuk legendnya, nah kita bisa samakan ya dengan yang single ya. Color blue, legendnya true, dan labelnya prediction. Nah, kita paste saja di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita running, oke, hasilnya cukup mirip ya antara data testing dengan hasil prednya. Nah, ini kan kalau kita lihat grafiknya agak-agak mirip gitu. Nah, kalau ini kita akan coba melihat ya apakah ada perbedaan ya antara nilai RMSE-nya ya antara yang single eksponensial dengan yang double eksponensial. Nah, kita coba masukkan testingnya di sini ya, di bawahnya. Sebenarnya ini perintahnya sama ya, kita copy aja, cuman yang membedakan adalah di sini sama-sama menggunakan train DF tapi nggak pakai single eksponensial. Tapi di sini yang kita panggil adalah double ya. Nah, di sini double gitu ya, double eksponensial untuk training, terus juga di sini untuk double eksponensial untuk testingnya. Nah, ini single-singlenya kita tinggal ganti menggunakan double ya. Oke, kita coba running aja di sini. Nah, hasilnya cukup berbeda ya. Di sini untuk training RMSE, kalau misalkan yang double exponential smoothing kita mendapatkan 0,5 dengan tes RMSE-nya 0,5. Nah, lalu tren MAPE-nya ada di 12,8 dan tes MAPE-nya ada di 0,02. Ya, artinya cukup berbeda dengan hasil testing yang single eksponensial ya. Mungkin dilihat dari hasil prediksinya juga sudah berbeda ya. Nah, ini kan agak jauh. Nah, kalau misalkan yang double eksponensial itu cukup rapat ya, cukup betul lah bisa dibilang seperti itu. Nah, lalu kita juga tes ya, karena kita nggak bisa pakai dua metode, kita kasih satu metode lagi yaitu adalah ARIMA. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan metode ARIMA ya? Nah, kita bisa tambahkan code di sini ya, misalkan kasih nama AR sama dengan ARIMA gitu ya. Nah, yang dipanggil itu adalah biasa train DF, kita kasih order ya. Nah, order sama dengan kita kasih di sini 15,1,15 misalkan. Oke. Nah, setelah order di sini jangan lupa kita kasih dot fit sini ya. Nah, ini ada dot fit. Lalu kita tentukan untuk training dan testingnya. Berarti AR underscore train underscore pred gitu ya. Nah, di sini sama dengan AR dot fit add value ya. Berarti fit add value. Nah, seperti ini. Lalu untuk testingnya berarti AR underscore test gitu ya, underscore pred. Nah, kita masukkan di sini sama dengan AR dot forecast. Nah, di sini sama ya, forecastnya kita kasih 23. Oke, kalau sudah kita coba running. Nah, ini ada beberapa proses, kita tunggu ya. Nah, ini kalau misalkan sudah centang biru ya, centang hijau berarti sudah aman. Nah, selanjutnya kita akan coba plotkan ya. Nah, plotnya juga hampir sama. Nah, kita tambahkan code, kita coba pakai yang ini ya. Jadi perintahnya sama teman-teman. Cuma yang beda itu adalah untuk yang prediksinya. Oke.
Jadi kita tetap menampilkan data training dan data testing. Nah, juga kita panggil di bawahnya untuk hasil prediksi. Berarti kita panggil AR underscore test spread ya. Nah, kita masukkan di sini dot plot. Nah, plotnya di sini juga sama ya. Kita masukkan colornya blue, legend true, lalu labelnya prediction. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Nah, kalau misalkan kita running, oke, nah ini sudah agak mirip ya, tapi sepertinya lebih mirip yang ini ya, yang double eksponensial. Nah, kalau yang ini yang ARIMA agak menyentuh gitu ya, tapi di endingnya di sini agak melebar ya, agak di awal memang mirip, tapi ke atasnya ini udah agak renggang ya, agak jauh. Nah, kalau misalkan kita melihat ini tetap ya kita harus ukur teman-teman. Nah, ukurnya perintahnya sama ya, cuman sama seperti ini ya untuk mengukur RMSE dan MAPE, tapi nanti kita ganti untuk double exponential spread-nya nanti kita ganti menjadi AR trade gitu ya untuk ARIMA gitu ya. Nah, kita tambahkan code. Di sini double eksponensialnya kita ganti. Nah, menggunakan apa? Nah, kita menggunakan ini nih. Tadi kan kita menentukan AR trend spread dan AR test spread. Nah, kita ganti saja di sini AR trend spread gitu ya, karena ini data training. Nah, terus ini untuk data testingnya berarti AR test spread gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita ganti AR trend spread dan kita ganti juga di sini untuk AR test spread ya. Oke, seperti ini. Lalu kalau kita running, nah ini cukup agak jauh ya, 0,4 untuk RMSE, untuk RMSE training dan RMSE testingnya ada di 0,9 ya. MAPE trainingnya ada di 0,08 dan MAPE testingnya ada di 0,04. Nah, sebenarnya teman-teman dari data ini ya, dari data apa namanya, dari data ARIMA ya, dari data ARIMA ini adalah teman-teman bisa bandingkan gitu ya, bandingkan mana sih algoritma yang kiranya paling bagus ya dari data ini gitu ya. Nah, untuk perbandingan algoritmanya kita bisa kasih satu markdown lagi. Kita kasih judul misalkan perbandingan algoritma seperti ini ya. Nah, di mana algoritma ini kita akan mengcompare yang paling bagus itu yang mana? Single eksponensial, double eksponensial ataupun yang ARIMA gitu ya. Nah, kita akan tambahkan satu code di sini. Nah, misalkan kita kasih comparison ya. Atau perbandingan DF ya, misalkan comparison underscore DF gitu ya. Lalu di mana yang kita panggil adalah pd data frame ya. Kita bikin satu data frame dulu. Di mana data frame di sini adalah data sama dengan, terus kita kasih kurung kotak ya. Nah, kita enter aja di sini. Nah, untuk yang akan kita panggil yaitu adalah kita bikin satu kolom. Namanya di sini untuk yang single eksponensial ya. Berarti kita kasih misalkan single eksponensial smoothing misalkan. Oke. Nah, untuk single exponential smoothing kita kasih kolom berikutnya. Nah, kita isi gitu ya. Nah, di sini kita kan akan menampilkan atau membandingkan RMSE dan MAPE. Berarti di sini modelnya single exponential smoothing. Nah, untuk nilai RMSE-nya ya, kita lihat di sini yang single. Oke, untuk yang single di sini nilai RMSE ada di 1,34 ya untuk testingnya. Lalu untuk trainingnya atau untuk MAPE-nya itu adalah ada di 0,068 di sini ya. Nah, kita ambil testing RMSE dan testing MAPE untuk yang single eksponensial. Nah, berarti di sini single exponential smoothing kita kasih koma, kita isi aja di sini ya 1,3429 misalkan seperti ini. Terus kita kasih koma lagi. Nah, yang untuk MAPE-nya yaitu adalah ada di 0,0686 misalkan seperti ini. Nah, lalu kita buat baris berikutnya. Nah, baris berikutnya berarti berisi modelnya yang kedua ya, yaitu adalah double exponential smoothing ya. Double exponential
smoothing. Nah, seperti ini. Lalu untuk value-nya untuk RMSE misalkan kita lihat yang double ya. Untuk yang double exponential smoothing RMSE-nya itu untuk RMSE test itu ada di 0,53 ya yang ini. Lalu untuk MAPE testnya ada di 0,0260. Nah, ini kita isi aja di bawahnya ya. Berarti di sini kita isikan 0,5352. Nah, lalu kita kasih koma untuk nilai MAPE-nya berarti ada di 0,260 ya. Oke. Oke, 0,0260. Nah, setelah itu kita kasih baris yang ketiga yaitu adalah model yang ketiga, yaitu adalah model ARIMA ya. Dimana model ARIMA ini untuk nilai RMSE dan MAPE-nya, nah ini ya, ada di 0,9591 ya, 0, di sini 0,95an ya, 95. Lalu di sini juga ada di MAPE-nya ada di 0,04 ya di sini. Oke. Lalu dari sini teman-teman kita akan coba masukkan ya. Kita akan coba masukkan untuk nilai testing ya, untuk nilai testing di ARIMA-nya. Nah, kita masukkan aja di sini berarti 0,954 ya. Di sini kita masukkan 0,9549 misalkan seperti ini. Lalu untuk testingnya ya, tes MAPE-nya ada di 0,0472. Oke, seperti ini. Nah, ini jadi kita bikin satu data frame ya. Nah, kalau misalkan sudah teman-teman, nah setelah kurung kotak ini ya, kita pojokkan aja di sini. Nah, kita tentukan kolomnya. Masukkan kolom berarti di sini ya. Nah, kolom sama dengan dimana kolomnya itu yang pertama adalah model. Terus kolom yang kedua kita kasih koma, misalkan RMSE. Nah, lalu kolom yang ketiga kita isi dengan MAPE gitu ya. Oke, jadi ini tuh model, kolom pertama RMSE, kolom kedua MAPE gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah kita masukkan ya, berarti comparison df dot set index ya. Set underscore index. Nah, di mana index di sini nanti kita sort ya. Jadi kita masukkan index by model yang dijadikan index, lalu kita koma in place true ya. Nah, kita kasih in place true. Nah, lalu kita coba running ya. Masih error ya. Coba kita lihat. Oke, kita kasih koma dulu di sini ya. Oke, coba. Nah, aman. Berarti udah running ya untuk pembuatan data frame-nya. Coba kita tampilkan teman-teman. Jadi kita panggil comparison underscore df dot, kita kasih di sini short ya. Jadi short value ya. Jadi kita akan mensortir mana sih model yang paling baik gitu ya. Kalau misalkan dilihat berdasarkan nilai RMSE-nya. Berarti sort by, di sini kita sort berdasarkan nilai RMSE gitu ya. Oke, kalau misalkan kita running, nah, di sini hasilnya adalah yang paling baik dari ketiga model yang sudah kita jalankan, yaitu adalah yang paling bagus ada di double exponential smoothing ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik juga memang yang paling rapat itu adalah yang double dibandingkan ARIMA ya. ARIMA masih agak mending, tapi yang agak jauh itu adalah yang single eksponensial ya. Nah, otomatis ketika kita bandingkan secara akurasi pun sama. Di sini double exponential smoothing yang paling bagus. Oke. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya udah selesai pembuatan modelnya. Jadi kita punya 3 alternatif model. Kita bisa pakai double eksponensial, single eksponensial atau menggunakan ARIMA. Cuma di sini yang berhubung yang paling bagus itu ada di double exponential smoothing. Nanti kita akan gunakan si double exponential ini untuk membuat aplikasi di Streamlit seperti itu. Nah, untuk simpan model seperti biasa ya, kita bisa memanggil pickle ya. Nah, kita import dulu pickle-nya, berarti import pickle ya, kita running. Kayak kalau misalkan sudah, kita dump modelnya. Misalkan di sini pickle
.dump ya, kita save modelnya. Nah, yang kita save yaitu adalah model double eksponensial ya, karena kita akan menggunakan double eksponensial ini sebagai model untuk forecasting karena yang paling bagus. Nah, jadi di sini kita masukkan dump double x. Nah, ini ya, double eksponensial, koma, kita masukkan open, lalu kita kasih nama misalkan forecast air ya, atau prediksi gitu ya, underscore CO2 gitu ya. Nah, sini kita kasih tipenya SAV misalkan. Nah, lalu kita kasih koma write binary ya, WB. Nah, masukkan sini. Nah, kalau sudah, kita coba running. Oke, kalau misalkan berhasil, maka nanti di dalam folder project kita akan muncul satu model, yaitu adalah prediksi underscore CO2.sav. Nah, di mana nantinya .sav ini akan kita gunakan untuk membuat satu program di Streamlit ya, supaya model prediksinya kita bisa tampilkan di website seperti itu. Oke. Nah, mungkin cukup sampai sini ya untuk pembuatan model forecasting ya, di mana di sini tadi kita ada beberapa sesi ya, mulai dari uji stasioner ya, stasioner untuk menguji tipe trennya apakah stasioner atau tidak. Lalu juga kita menggunakan 3 model ya, mulai dari single eksponensial, double eksponensial sampai ke ARIMA. Lalu dari ketiga model ini kita coba bandingkan mana yang lebih baik. Nah, ditemukan bahwa dari ketiga model ini yang terbaiknya yaitu adalah yang double exponential smoothing. Nah, setelah itu model dari double exponential smoothing ini kita coba pickling ya, kita simpan ke dalam satu model prediksi CO2.sav. Nah, nantinya di tutorial berikutnya kita akan coba lanjutkan untuk melakukan deployment aplikasinya teman-teman ya. Jadi kita buat dalam bentuk Streamlit dan kita deploy ke dalam website. Oke, cukup mungkin untuk tutorialnya teman-teman sampai sini ya. Silahkan mencoba ya, silahkan teman-teman bisa dipelajari. Semoga tutorial ini membantu. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.